Kotak makanku. Dasar tua bangka, sungguh sial. Bikin aku mendapat hadiah lagi. Jangan injak. Pergi sana. Kamu mencari masalah ya? Karena aku sudah menginjak kotak makanmu, semua tiket ini untuk gantinya. Cukup kan? Berikut ini pengumuman nomor undian hadiah 2 triliun. Bola merahnya adalah 10, 17, 19, 34, 35. Bola biru adalah 9, 11. Bos, coba kamu lihat ini. Apakah aku dapat hadiah? Kamu menang, kakak. Kamu beneran dapat 2 triliun. 2 triliun penuh, 2 triliun. 2 triliun. 2 triliun. Nah, sekarang ibu kaya. Ibu akhirnya bisa membantumu. Siapa kamu? Kamu salah alamat ya? Di rumahku nggak ada barang rongsokan. Rina, ini aku. Aku ibunya Budi. Hei, tadi aku nyium bau yang gak enak banget. Ternyata ibunya Budi datang. Kenapa? Kamu gak kerja sebagai pembersih. Kenapa datang ke kota? Aku sudah berhenti kerja, pindah ke kota. Bisa dekat kalian. Rina, lihat. Aku bawa telur ayam dan beberapa ubi dari kampung. Ini buat kamu. Pergi sana, nenek tua. Kamu sengaja ya? Ih, kotor banget. Aku dan anakku baru nikah gak lama. Kamu mau ganggu ya? Aduh Rina, jangan ngomong gitu. Menurutku ibunya Budi pasti kasihan sama kalian berdua. Jadi dia mau kerja keras buat melayani kalian. Bau busuk dan kotor banget. Siapa yang mau dilayani? Ada apa, sayang? Anakku. Ibu, kenapa ibu datang? Budi, ibumu kasihan sama kamu dan datang buat melayani kalian. Budi, kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Rina, jangan marah ya. Aku bakal usir dia. Aduh ibu, aku udah bilang berkali-kali. Ibu tinggal di kampung aja. Gak usah cari aku. Ibu datang buat apa? Ibu datang buat jenguk kamu. Oh iya, ibu punya kabar baik. Ini yang ibu bawa. Apa kabar baiknya? Aku mohon banget sama ibu. Jangan bikin ribut di sini. Aku gak butuh barang-barang ini. Yang aku butuhin adalah uang dan rumah. Ibu tiba-tiba datang gini. Apa yang harus dipikirin Rina sama ibunya? Sudahlah. Ibu pulang aja. Tapi di dalam... Udah ibu, udah pulang. Di dalam... Di dalam ini ada uang. Sayang, aku udah usir dia. Apa kamu diam-diam memberi uang pada dia lagi? Sayang, aku enggak. Kita baru kumpulkan uang muka rumah. Aku gak punya uang buat kasih dia. Kamu pasti gak berani. Lihat aja dirimu yang payah itu. Beli apartemen kecil di Jimmy Garden aja kamu harus pinjam uang. Mau ibumu tinggal di sini? Dengar ya, gak mungkin. Sudahlah. Cepat cuci piring. Nanti kita harus pergi lihat rumah. Oke. Rumah di Jimmy Garden. Budi, ibu sekarang sudah punya uang. Boleh tanya sebentar? Permisi, mau tanya Jimmy Garden. Busuk banget, menjauh. Baik, aku mengerti. Halo, Iya. kamu mau ke Jinby Garden, ya kan? Iya. Enggak jauh. Di sana. Deket banget. Makasih ya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Ambilkan obatku. Kamu sudah mendingan? Sudah lebih baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku bantu kamu berdiri ya. Oke. Kamu kaget ya? Tidak. Ini penyakit lama. Baik. Kalau kamu nggak apa-apa, aku pergi ya. Baik. Pak Agus, Anda nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kembali ke kantor dulu. Baik. Halo, aku ingin tanya, apa rumah di Jinby Garden dibeli di sini? Apartemen itu ada di sana. Di sini hanya ada villa. Oh, aku ingin membeli villa nomor 1 ini. Apa rumah ini masih ada? Masih ada. Masih ada. Ayo. Liam. Cepat ambilkan data villa nomor 1 untukku. Baik. Nona Siti, silakan istirahat sebentar ya. Saya sekarang siapkan sertifikat rumah. Iya. Hari ini kita bisa serah terima rumahnya. Ayo, Liam. Pak Deddy hebat sekali. Dia berpakaian begini, Anda bisa langsung tahu dia orang kaya. Kamu ini jangan terlalu menjilat, dengar ya. Cepat siapkan acara serah terima rumah. Oke, bunga, karpet, kamu harus pasang semuanya ya. Oke. Dan mobilnya akan dikasih. Cepat ambil juga. Oh ya, kasih tahu semua supaya mata mereka terbuka lebar. Siapa berani meremehkan klien besarku, aku akan pecat dia. Bu, lihat ini.
Karina, suamimu baik banget sama kamu. Dia rela belikan kamu rumah di Gold Garden. Kamu terlalu memuji. Aku juga karyawan di Gold Garden. Kalau beli rumah, tentu harus beli di perusahaan kita. Kalian hari ini ada acara apa? Kenapa ramai banget? Di grup bilang ada klien besar udah membeli villa nomor 1 secara tunai. Pak Deddy bilang, siapa yang tidak menghargai klien besar akan dipecat. Kalian harus hati-hati ya. Tenang aja, klien besar harus dilayani dengan serius. Mana bisa diabaikan? Aduh, kapan aku bisa tinggal di rumah mewah seperti ini? Kamu ini pengecut. Beli apartemen kecil saja masih pelit. Rina, Budi, kok kalian datang juga? Dasar tua bangka, kenapa kamu di sini? Budi, kamu yang memberitahunya kalau kita hari ini mau beli rumah di sini. Bukan aku. Rina, kamu jangan salah paham. Aku hari ini datang untuk... Untuk apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini Gold Garden. Kamu ini pembersih nggak pantas datang ke sini. Ibu mertua. Aku ini ibu mertua Rina. Kau bilang begitu apa tidak berlebihan? Cukup tua bangka, jangan bikin malu di sini. Kalau kamu membuat klien besar marah, aku habisi kamu. Garden ini bukan milikmu. Aku datang untuk ambil sertifikat. Memang apa salahnya? Ambil sertifikat rumah. Kamu semakin tua, semakin tidak tahu malu. Aku dan anakmu masih belum beli rumahnya. Kamu sudah mau ambil sertifikat rumah. Bukan. Kamu salah paham. Maksudnya sertifikat rumahku. Manajer dari kalian sudah membantuku untuk mengurusnya. Kamu cuma pembersih. Kamu mana layak dilayani sama Pak Deddy. Karina, hari ini klien besar yang dilayani Pak Deddy adalah pembeli villa nomor 1. Jangan-jangan klien besar itu adalah ibu mertuamu ya? Rina, cepat suruh dia pergi. Kalau nanti dilihat Pak Deddy, akan terlambat. Kalian, Tua bangka, tutup mulutmu. Budi, apa kamu udah mati? Cepat usir dia. Ibu, ayo cepat pergi. ibu hari ini datang untuk urusan yang penting. Aduh, ibu. Ibu bisa nggak bikin malu lagi? Ibu cepat pergi. Budi, ibu sudah membelikan kamu sebuah villa, yaitu villa nomor 1 ini. Villa nomor 1, dengan gajimu sebagai pembersih itu, bahkan kamar mandi di villa pun kamu tak mampu membelinya. Budi, cepat suruh ibumu pergi dari sini. Ibu, bisa nggak ibu sadar diri? Aku nggak pernah harap ibu bisa lakukan sesuatu untukku. Tapi ibu bisa nggak jangan bikin malu di luar? Budi, ibu kali ini... Budi, Pak Deddy akan segera datang. Dengar ya, kalau karena nenek tua ini sampai buat Pak Deddy marah, aku akan menceraikanmu. Rina, jangan marah ya. Aku sekarang suruh dia pergi. Ibu, Budi, ceraikan saja. Dia merendahkanku dan merendahkanmu. Buat apa punya menantu seperti ini? Budi, dengarkan ibu. Keluarga kita sudah kaya. Kita beneran sudah... cukup. Tutup mulutmu. Pak Deddy, mobilnya sudah diambil. Ruang tamu juga sudah diatur. Baik, kita segera ke ruang tamu. Jangan sampai klien kita menunggu lama. Budi, ibu susah payah membesarkanmu. Apa ini caramu memperlakukanku dan mempermalukanku? Hidupmu miskin, apa yang kamu punya? Dari kecil sampai sekarang, selain ngebebanin aku, apa yang kamu lakukan untukku? Nggak disangka. Anak yang aku susah payah besarkan malah berbalas seperti ini. Orang tua lain semuanya pejabat atau bos, sedangkan kamu itu hanyalah seorang pembersih. Mungkin lebih baik kamu tidak membesarkan aku. Lebih baik mati daripada ngikutin kamu. Budi, Aku udah muak. Aku mohon padamu, jangan ganggu aku lagi. Mulai hari ini, aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. baik. Mulai hari ini, kamu juga bukan anakku. Kamu, jangan panggil aku ibu lagi. Berhenti. Siapa suruh kamu pergi? Siapa suruh kamu pergi? Kamu mau ngapain lagi? Tempat yang kamu berdiri ini begitu kotor. Kamu udah halangi aku menyambut klien besar. Sekarang kamu harus berlutut. Dan bersihkan tempat ini baru boleh pergi. Kotornya di mana? Rina bilang kotor ya berarti kotor. Apa kamu tuli? Cepat berlutut dan bersihkan tempat ini. Kamu mau aku berlutut? Budi, aku susah payah membesarkan kamu. Apa begini balasannya? Apa kamu tidak takut karma? Kamu udah mengotori jin bigada dan juga halangi klien besar. Kalau kamu nggak berlutut dan bersihkan, jangan harap bisa pergi. Kamu itu anakku. Aku yang membesarkanmu. Sekarang kau menyuruhku berlutut. Budi, kamu memang tidak tahu diri. Masih berakting di sini ya? Hah? Kamu hanyalah seorang pembersih yang tidak ada masa depan. Membersihkan lantai itu memang tugasmu. Lakukan dengan teliti. Yang mengabaikan kasih fee akan dipecat. Kalian dengar ya. Seumur hidupku gak pernah berlutut di depan siapapun. Apalagi di depan kalian. Nenek tua, kamu masih keras kepala ya? Baiklah, hari ini aku mau lihat seberapa keras kepala kamu. Berlutut dan bersihkan lantai. Jangan halangi menyambut klien besar. Lepaskan. Budi, ibumu kenapa sih suruh berlutut dan bersihkan lantai? Berlutut! Berhenti! Kalian ngapain? Pak Deddy, Anda sudah datang. Kalian lagi ngapain?
Pak Dedi, jangan marah, Pak. Saya akan usir nenek tua ini dari sini. Tidak akan mengganggu Anda menyambut klien besar. Kalian nggak lihat nenek tua ini bikin marah Pak Dedi? Cepat usir dia. Pak Dedi, semua salahku. Cepat pergi sana! Apa kalian tahu dia siapa? Pak Dedi, dia itu ibuku, dia cuma seorang pembersih. Tapi tenang saja, Pak. Aku tadi sudah putus hubungan sama dia. Dia cuma mau bikin onar. Kalian mau apain dia? Aku nggak keberatan. Pak Dedi, Anda nggak tahu. Nenek tua ini bilang dia udah beli villa utama kita. Bikin ketawa aja. Menurutku dia sengaja datang ke sini buat cari masalah. Orang yang nggak tahu diri itu harus dikasih pelajaran. Biar dia kapok, Pak. Oh, terus kalian mau kasih pelajaran dia gimana? Gimana kalau kita patahkan kakinya? Biar dia nggak berani masuk ke Jinbi Garden lagi. Betul, patahkan kakinya dan usir dia. Yang harus kakinya dipatahin itu kalian tahu. Dasar orang bodoh, tapi VIP perusahaan yang udah beli villa nomor 1 aja, kalian nggak bisa kendali. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana. Kalian semua dipecat. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana. Kalian semua dipecat. Pergi. Klien besar perusahaan yang beli villa nomor 1 adalah dia. Ini mana mungkin? Pak Dedi, Anda pasti salah. Wanita tua itu aku kenal. Dia cuma seorang pembersih dari kampung. Bagaimana mungkin dia klien besar? Dasar bodoh. Pergi. Kamu juga dipecat. Pak Dedi, Anda jangan marah. Ini pasti salah paham. Dia beneran seorang pembersih. Anda pasti ditipu olehnya. Wah bangka. Kamu berani menipu Pak Dedi. Cepat katakan. Kamu cuma seorang pembersih. Kenapa pura-pura jadi klien besar? Cari mati. Kau berani nggak menghormati Ibu Siti? Aku habisi kamu. Maaf Ibu Siti. Anda sudah kaget. Mereka yang tidak tahu diri ini mau diperlakukan gimana? Segera urus administrasinya. Baiklah. Pama, usir semua orang ini. Mereka dilarang masuk Jinbi Garden lagi. Ibu Siti, barang bawaanmu akan diantar mobil sampai ke vilamu. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Bukankah itu si Kaya? Kenapa? Dedi nggak ngirim mobil mewah buat anterin kamu pulang? Cih, dia cuma jadi pembantu di rumah orang kaya. Dan bantu ambil sertifikatnya. Mana mungkin dia orang kaya? Kita dari awal udah menduga. Terserah kalian mau mikir apa. Sekarang kita udah nggak ada hubungan lagi. Minggir kalian. Kamu nggak boleh pergi. Kami udah diskusi. Dan udah siapin kencan buatmu. Dia mau kasih mahar 600 juta. Kamu siap-siap dulu. Kamu udah putus hubungan denganku. Sekarang kau tega menjual ibumu? Kenapa aku bisa punya anak nggak tahu diri banget? Aduh, Budi lakukan ini juga untuk kebaikanmu. Kami udah siapin keluarga yang baik buatmu. Kenapa kamu harus begini? Lagi pula, nggak cuma kamu yang kencan. Aduh, cuma bedanya ibuku akan kencan sama CEO Grup Hidayat. Dan kamu akan kencan sama pria tua dan jelek yang jomblo lama. Ayo ikut aku, kenalan sama orangnya. Aku nggak mau. Ayo, kamu nggak mau. Dia. Bagus, Anda mau kemana? Bukankah masih ada kencan? Minum dulu sampai habis, jangan disia-siakan. Lepasin, aku nggak mau. Nggak bisa. Hari ini kamu nggak boleh pergi. Kamu harus ikut kencan. Aku nggak mau kencan. Ayo. Lepasin dia. Lepasin dia. Kamu ini terlihat miskin. Kamu ini yang akan kencan sama Siti, kan? Aku udah bawa dia ke sini. Jangan lupa bayar ya. Dia ini ngomong apa sih? Kamu, gimana kalau kita duduk dulu? Pagi ini terima kasih ya. Namaku Agus Hidayat. Namamu siapa? Oh, aku Siti Maulana. Anda datang untuk kencan, kan? Boleh tahu namanya? Margaku Hidayat. Sudah 50 tahun jomblo. Pas banget hari ini aku kencan. Ini dia, CEO Grup Hidayat. Anda kerja di bidang apa? Aku kerja di grup Hidayat, jabatanku masih kecil.
Tapi bawahanku ada 100 orang. Kamu juga dipaksa untuk kencan ya? Iya, kamu juga kan? Iya. Aku udah 50 tahun, ibuku masih memaksaku untuk kencan. Tapi aku cukup beruntung ketemu kamu lagi. Pagi ini terlalu terburu-buru. Gak sempat perkenalan. Namaku Agus Hidayat. Aku kerja di grup Hidayat. Lebih baik gak kasih tahu dia identitas asliku dulu. Takutnya dia kaget. Aku ini sopir. Belum pernah menikah. Dan kamu? Namaku Siti Maulana, udah jadi lebih dari 10 tahun. Dulu aku kerja sebagai pembersih di kampung. Datang ke kota kali ini mau mencari pekerjaan. Soal menang lotre nggak bisa diceritain. Aku harus lihat dulu dia orangnya gimana. Pembersih itu baik. Dan sederhana. Aku gak suka bertele-tele. Aku rasa kondisi kita berdua sangat cocok. Kamu mau menikah sama aku nggak? Menikah? Kamu mau menikah sama aku nggak? Menikah? Setengah hidup ini hanya untuk mengurus Budi. Sekarang saatnya memikirkan diri sendiri. Baik, aku mau menikah. Tapi aku punya satu syarat. Kamu jangan memberiku mahar. Enggak memberikan mahar. Kita sekarang pergi ambil akta nikah. Lihat, siapa yang bilang akta nikah tidak bisa diurus malam? Kan tinggal 1 telepon saja. Aduh, kamu memang hebat. Sayang, kita sudah menikah. Gimana kalau besok aturlah aku masuk ke grup Hidayat untuk kerja? Aduh, aku ingin setiap hari bersamamu. Itu gampang. Cuma tinggal 1 telepon saja. Tunggu sebentar. Halo, Rini. Itu. Oh iya, Bu. Kemarin Anda bilang bagian kebersihan. Di grup kita kurang orang. Iya, iya, iya. Aku kebetulan punya kandidat yang cocok. Kalau begitu, bisa tolong atur. Oh, baik, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oh, baik. Semua sudah diatur. Besok kamu akan bekerja di perusahaan. Gimana? Sekarang, aku ada urusan mendesak. Kamu pulang dulu. Aku akan segera pulang. Baik, baik. Loh, kamu beneran nikah dengan orang miskin ini ya? Hei, kamu ini siapa? Kenapa kamu ngomong begitu? Terserah aku mau ngomong apa aja. Suamiku, dia adalah CEO grup Hidayat. Dan besok aku akan kerja di grup Hidayat. Kamu itu siapa? Suamimu CEO grup Hidayat. Kenapa aku tidak... Kita pergi saja, nggak usah basa-basi dengannya. Aku... Siti, kenapa kamu mendorongku? Aku kan belum selesai bicara. Kamu nggak dengar ya? Suaminya itu CEO di grup Hidayat. Kamu sopir di grup Hidayat. Kita nggak boleh menyinggung dia. Tenang saja. Nggak apa-apa. Besok, kamu juga kerja di grup Hidayat. Ada aku. Jangan takut. Ada aku. Jangan takut. Aku kerja di grup Hidayat. Apa aku bisa? Aku bilang kamu bisa. Artinya bisa. Besok akan kuberikan kejutan. Ayo, kalau begitu kita beli pakaian untuk pekerjaan baru. Ayo. Pak Agus sudah memerintahkan, istrinya hari ini akan datang bekerja di kantor. Semua perhatikan baik-baik. Wah, ini grup Hidayat. Keren banget. Ya pastilah. Aku udah mencari tahu. Pak Agus tidak punya anak. Rina, ke depannya seluruh grup Hidayat akan menjadi milikmu. Ibu, kamu hebat sekali. Pertama kali kencan langsung dilirik Pak Agus dan menikah. Anda istri Pak CEO kan? Kamu pintar juga ya. Halo Nyonya, saya manajer Departemen Sumber Daya Manusia di Grup Hidayat. Namaku Rini. Saya datang buat jemput Ibu kerja. Silakan masuk. Dasar nenek tua, kamu masih ikutin ke sini? Kamu, aku sedang mencarimu. Aku dengar dari Ibu Rina, kamu sudah menikah. Mana? Ibu Rina, kamu sudah menikah. Mana uang maharnya? Aku nggak minta uang mahar. Meskipun
Aku sengaja sembunyikan ini darimu. Sebelumnya aku nggak bilang. Karena takut bikin kamu kaget. Sebenarnya hari ini aku mau kasih kamu sebuah kejutan. Maaf bikin kamu menderita. Sudahlah, aku juga sembunyikan soal aku menang lotre. Kenapa aku salah orang? Kalau enggak, sekarang aku sudah jadi istri Agus. Beneran beruntung Siti si Jalang itu. Kamu ini supir miskin. Cuma taunya minum di rumah. Kenapa aku bisa nikah sama orang sepertimu? Cerai! Aku mau cerai! Cerai? Juga boleh. Kamu harus jual rumahmu. Dan kasih aku setengah uangnya. Terus kita cerai. Apa? Setengah uang jual rumah? Mimpi! Kenapa harus bagi uangku? Hah? Kenapa? Karena kita sudah menikah. Kalau kamu nggak bagi uang, aku nggak mau cerai. Kamu jangan ngamuk dan cemberut di depanku. Kalau nggak, aku habisi kamu. Gak tahu malu? Kamu ini seorang pecundang. Kalau berani, kamu cari Agus Hidayat. Ngapain kamu marahin aku? Agus Hidayat. Rencana manajemen bisnis ini nggak boleh sampai bocor. Kalau saja sampai diketahui pesaing, perusahaan bisa bangkrut. Karena kamu pecat aku. Jangan salahkan kalau aku kejam. Enak. Siti, masakanmu luar biasa. Lebih enak daripada yang dijual di restoran. Kalau kamu suka, minum lebih banyak. Nanti aku buatkan lagi. Baik. Aduh, begini anaknya punya istri. Ayo, kamu juga minum. Bagus, ada masalah besar. Lihat ini. Ada apa? Kenapa panik? Rencana pengelolaan aset bocor. Bagaimana bisa? Bagus, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Bagus, sekarang harga saham anjlok. Para pemegang saham, mereka di ruang rapat menunggu penjelasan darimu. Ayo kita pergi. Aku bantu kamu. Baik. Sekarang kita rapat. Rapat apaan? Bagus. Harga saham anjlok, perusahaan akan bangkrut. Kenapa kamu bawa wanita ini ke sini? Apa maksudmu? Siti bukan orang asing. Dia ini adalah istriku. Aku nggak peduli dia istrimu atau bukan. Perusahaan sebelumnya baik-baik aja. Tapi sejak kamu menikahinya, malah mengalami krisis besar. Rencana pengelolaan aset perusahaan pasti dibocorkan. Wanita ini, iya kan? Yoga Saputra, jaga bicaramu. Siti bukan orang yang seperti itu. Luar dalam tidak sama. Gimana kamu bisa tahu kalau itu bukan perbuatannya? Kebenaran akan terbuka. Aku memang nggak melakukan hal itu. Aku siap untuk diselidiki. Baik. Sini, pengawal. Bawa dia ke kantor polisi dan lakukan penyelidikan. Kalian berani? Siapa yang berani menyentuh dia? Bagus, kamu memang nggak bisa menghadapi kecantikannya. Ini sudah saat yang genting, ha? Kamu masih sayang sama dia. Udah mau bangkrut. Aku mau lihat kalian bisa bertahan sampai kapan. Kalian masuk dari mana? Usir mereka semua dari sini. Jangan terburu-buru usir orang. Bagus. Aku datang hari ini untuk ngomongin hal yang penting sama kamu. Kamu? Apa hakmu untuk ngomongin hal penting sama aku? Agus, kondisi sekarang ini udah berubah. Kamu jangan meremehkanku. Kamu lihat dulu. Ini dokumen apa? Sudah lihat kan? Grup Hidayat berhutang 400 miliar. Para kreditor suruh aku untuk nagih. Hari ini harus dibayar. Bagus. Kembalikan uangnya. Uang ini akan aku kembalikan. Tapi hari ini aku udah rapat. Besok aku kasih jawaban. Aish, kasih tenggang sehari lagi juga gak masalah. Tapi kamu nikah sama Siti si pembersih ini bikin aku kesel banget. Utang hari ini harus kamu bayar. Agus, lihat keadaan sekarang ini. Harga saham anjlok dan perusahaan hampir bangkrut. Itu semua karena kamu nikah sama dia. Iya, katanya wanita ini sebelumnya cuma seorang pembersih dari kampung. Krisis kali ini, meskipun bukan dia yang bocorin rahasia perusahaan, tapi juga karena dia membawa sial. Kalau begini terus, grup Hidayat pasti bakal hancur. Aku umumkan, mundur dari saham dan menarik investasi.
Saya juga umumkan mundur dan menarik investasi. Saya juga mundur. Kalian... Gawat. Perusahaan udah dalam bahaya. Bahkan para pemegang saham mulai menarik investasi. Keadaan sekarang makin parah. Kamu nggak apa-apa kan? Gak disangka. Bagus. Kamu sakit banget kan? Lihat deh dirimu sekarang. Sangat mirip pengemis. Hah? Bukan pengemis, tapi anjing. Tua Bangka, dulu kamu usir kami kan? Sekarang kamu dapat karmanya. Siti, menurutku nasibmu itu emang buruk. Menikah sama Pak CEO, apa gunanya? Kan bisa dalam sekejap kembali ke asalnya. Nenek tua, mending kamu pulang dan terus bersihin sampah aja. Pembersih lebih cocok buat kamu. Siti, kayaknya kali ini grup Hidayat beneran gak bisa diselamatkan. Maaf ya, aku yang bikin kamu terlibat. Nggak apa-apa. Aku udah nikah sama kamu. Aku nggak akan nyesal. Jangan terus basa-basi. Cepat kembalikan uangnya. Agus, jangan lupa ya, masih ada uang investasi kami. Hari ini, kamu harus kasih ke kami. Kalau enggak, bakal bikin kamu di penjara seumur hidup. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kalian! Uang ini bakal aku kembalikan. Tapi sekarang aku gak punya uang. Kasih aku 2 hari. Setelah aku jual semua asetku, aku akan kembalikan uang kalian. Bagus. Kami bisa nunggu. Tapi para investor yang udah ditipu kamu, apa mereka bisa nunggu? Hah? Pengawal, kirim Pak Agus ke kantor penegak hukum. Hah? Tunggu. Uang ini, aku yang kembalikan. Aku nggak salah dengar kan? Apa yang kamu bilang? Uang ini kamu yang kembalikan. Wanita bodoh. Apa kamu hutang grup Hidayat kali ini ditambah sama saham kami para pemegang saham? Totalnya berapa? Hah? Totalnya 1 triliun. Banyak banget uangnya ya kan? Kamu bayar pakai apa? Kalau cuma 1 triliun, aku bisa kembalikan. Siti, kamu nggak takut ngomong besar sampai lidahmu keluh? Kamu tahu 1 triliun itu artinya apa? Itu uang yang kamu si pembersih ini bekerja seumur hidup pun gak akan bisa kamu dapatkan. Masih ngomong sembarangan. Apa kamu itu sudah gila? Siti, masalah ini gak ada hubungan sama kamu. Aku bisa selesaikan sendiri. Tenang aja. Aku bilang bisa bayar, pasti bisa bayar. Kalau kalian nggak percaya, sekarang bisa ke bank buat transfer. Kamu nggak perlu ke bank. Ayo, aku sudah panggil manajer bank. Kesini. Untuk pelanggan yang terhormat, bank kami bisa kasih layanan khusus. Anda bisa langsung gesek kartu. Nah, itu bagus. Kamu kan bilang bisa keluarin 1 triliun. Silahkan gesek kartunya. Kalau dia beneran bisa keluarin uang segitu, aku akan makan kotoran sambil terbalik. Dasar tua bangka, jangan bertele-tele lagi. Ini utang yang harus ditanggung bareng suami istri. Lebih baik kalian di penjara aja. Untungnya, aku sudah putus hubungan sama dia. Kalau enggak, aku juga bakal terlibat. Kartu jelek. Transaksi kartu berhasil. Total 1 triliun. Apa? Transaksi kartu berhasil. Total 1 triliun. Apa? Transfernya berhasil. Ini nggak mungkin. Itu kan 1 triliun. Bukannya dia cuma seorang pembersih. Budi, sebenarnya ibumu kerja apa sih? Dia cuma petani biasa dan pembersih dari kampung. Hei tua bangka, kamu... bukan. Bu, dapat uang sebanyak ini dari mana? Iya, Siti. Kok kamu bisa punya uang sebanyak ini? Sebelumnya aku menang lotre. Menang lotre. Aku ingat kemarin berita melaporkan ada seseorang memenangkan hadiah 2 triliun. Jangan-jangan itu dia. Bu, ibu punya uang sebanyak ini kok nggak bilang sama aku? Aku emang mau bilang sama kamu, tapi begitu aku sampai di rumahmu, aku langsung diusir. Setelah itu aku juga berencana membelikanmu sebuah villa, biar hidupmu lebih baik. Tapi aku nggak nyangka, kamu mukul ibumu sendiri di depan umum. Ternyata anakku sangat berbakti. Maksud ibu, villa waktu itu dibeli untukku. Sekarang kita kaya. Cukup! Diam! Sialan, apa yang sudah aku lewatkan? Bu, ibu, aku mohon maafkan aku. Sebelumnya aku buta mata. Aku pantas dipukul. Bu, maafkan aku. Kamu cepat berlutut dan minta maaf sama ibu. Ibu, kami udah tahu salah. Kedepannya, biarkan aku dan Rina berbakti pada ibu. Iya, Bu. Bagaimana? Iya, mertua, kita kan satu keluarga.
Cuma salah paham. Kalau udah diomongin kan beres. Kalau aku tidak menang lotre, masih jadi pembersih yang miskin, apa kalian akan bersikap seperti ini? Yang miskin, apa kalian akan bersikap seperti ini? Apa kamu masih mau anggapku sebagai ibu dan berbagi padaku? Jangan bikin malu laki. Agus, kali ini kamu beruntung, ha? Masalah kita belum selesai. Bagus, sudah ditemukan. Itu dia, Bang Hidayat. Berhenti! Tidak heran rencana pengelolaan aset perusahaan bocor. Bambang, semua ini ulahmu. Apa maksudmu? Aku nggak melakukannya. Kata, kamu bicara sama polisi. Mau? Bawa mereka ke kantor polisi. Itu bukan urusanku. Ibu. Bagus. Aduh, nggak disangka. Istrimu dapatkan 2 triliun. Beneran berkah besar. Ha? Selamat, selamat. Kedepannya jangan panggil aku Bagus lagi. Saham kalian sudah dibeli oleh Siti. Kalian semua pergi dari sini. Kamu pergi. Ayo. Siti, ini semua salahku. Membuat kamu mengeluarkan banyak uang. Kita sudah menikah. Apa yang jadi milikku, milikmu juga. Bagus, cepat lihat. Perusahaan udah melewati krisis. Harga saham naik lagi. Kerugian sebelumnya semua sudah kembali. Baguslah. Ayahku CEO, ibuku wanita kaya. Sialan. Kenapa aku bisa sebodoh gini? Kalau enggak, aku udah jadi anak konglomerat. Pak Mark, kamu hebat banget. Rina, Budi si pengkhianat itu. Dia bikin ibuku di penjara, aku benci dia. Pak Mark, tolong selamatkan ibuku. Aduh, itu hal kecil. Asal kamu setuju cerai dan ikut aku, terus kamu jual rumah ini. Dan investasikan di perusahaanku. Besok, aku bakal selamatkan ibumu. Serius? Hmm? Aku ceraikan dia sekarang. Oke? berani menggoda istriku, aku bunuh kamu. Budi, siapa yang izinin kamu? Rina, kamu berani ngehianatin aku? Apa salahnya mengkhianatimu? Kamu ini pengecut. Kekayaanmu tidak bisa kamu tangani. Dan membuat ibuku di penjara. Hari ini aku akan ceraikan kamu. Cerai? Aku nggak setuju. Rina, ibuku pasti akan maafin aku. Nanti aku akan kaya. Nanti tulis surat permohonan maaf. Ibumu juga bisa keluar. Aku sekarang menelpon ibuku. Biarkan dia memaafkanku. Halo, ibu. Masih pura-pura. Kamu pikir ibumu akan angkat teleponmu? Aduh, Rina, jangan pedulikan dia. Ayo main di mobilku. Baik, Pak Mark. Jangan pergi. Kamu ini brengsek. Budi, bicaralah. Apa yang terjadi? Siti, ada apa ini? Ada masalah apa? Pak Mark, dia berdarah. Harus gimana ini? Kamu cepat panggil 120. Panggil, cepat bodoh. Kondisi pasien kritis, harus segera dioperasi. Apa kamu keluarganya? Cepat bayar biayanya. Di sini nggak ada yang keluarganya. Aku nggak mau bayar. Rina, kita udah lama nikah. Aku mohon, selamatkan aku. Aduh, Budi, aku udah bawa kamu ke rumah sakit. Itu udah kebaikan maksimal. Masih mau aku bayar? Mimpi aja kamu. Tadi kamu sendiri yang jatuh. Itu nggak ada hubungan sama aku. Dasar. Nggak bisa. Tanda vital pasien sedang menurun. Harus segera dioperasi. Tolong tanda tangan surat persetujuan operasi. Aku nggak mau tanda tangan. Kami bakal segera cerai. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Kondisi pasien itu bisa mati kapan saja. Bukannya kamu ini istrinya. Ini adalah masalah hidup dan mati. Dia mati, ya mati aja. Nggak ada hubungannya sama aku. Rina, aku baik banget sama kamu. Aku mohon, selamatkan aku. Asal kamu selamatkan aku. Aku setuju buat bercerai. Nggak perlu. Kalau kamu mati, malah lebih gampang buat bercerai. Aku mohon kamu cepat mati aja. Terus, surat ini aku nggak mau tanda tangan. Pak Mark, ayo kita pergi. Sebentar ya. Lalu sekarang bagaimana?
kamu itu harus segera dioperasi. Kalau enggak kamu bakal mati. Apa kamu punya keluarga lain? Apa kamu sekarang bahagia? Aku ini akhirnya dapat karmanya. Kondisi pasien sedang kritis. Anda keluarganya kan? Dia ini butuh operasi. Cepat tanda tangan dan bayar. Dia nggak akan tanda tangan. Aku ini nggak tahu diri. Aku udah bukan anaknya lagi. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Aku pergi bayar sekarang. Ayo cepat, siapkan ruang operasi. Segera mulai operasi. Kenapa ibu mau selamatin aku? Bukankah ibu udah nggak ngakuin aku? Kamu anakku. Aku yang melahirkanmu. Kamu harus hidup baik-baik. Harus hidup. Cukup! Tutup mulutmu! Berlutut! Ibu, aku salah. Tenang aja, dia pasti akan diselamatkan. Ini terakhir kali aku membantunya. Takdir kami udah habis. Ayo pergi.